pengelolaan sampah di Jakarta masih belum menemui titik terang. Bantar Gebang sebagai tempat pembuangan sampah terpadu diperkirakan akan overload pada akhir tahun 2021. Berdasarkan reportase CNN Indonesia, pada tahun 2020 DKI Jakarta memproduksi sampah sekitar 7.400 ton, dan hal ini akan menjadi masalah bagi masyarakat dan lingkungannya. Berdasarkan data 2013, Jakarta Barat memproduksi 7.000 meter kubik sampah per hari, dan 858 meter kubik diantaranya diproduksi Kecamatan Kebon Jeruk. Lalu, apa program yang kami tawarkan? Kami memiliki program penyuluhan pemanfaatan sampah organik rumah tangga dengan composting. Apa itu composting? Mengapa composting? Dan bagaimana cara composting? Pertama, composting adalah proses dekomposisi tanaman, sisa makanan, dan material organik. Composting menghasilkan kompos yang dapat kita gunakan sebagai pupuk bagi tumbuhan. Lalu, mengapa dipilih composting? Composting dipilih selain memperkaya nutrisi tanaman dan tanah, juga ramah lingkungan karena berasal dari sampah organik dan tanpa bahan kimia. Manfaat composting yang pertama adalah mengurangi beban pada TPA. Yang kedua, kompos penuh nutrisi dan unsur hara alami karena berasal dari sampah organik. Yang ketiga, mengurangi biaya pembelian pupuk bagi tanaman. Dan yang terakhir tentunya proses pembuatannya yang sederhana. Langkah pertama adalah pemilihan sampah coklat yang bisa didapatkan dari contohnya kulit telur, kertas karbon, kardus bekas, dan sampah kebun seperti daun kering dan ranting. Kedua adalah pemilihan sampah hijau yang bisa didapatkan dari sayur-sayuran bekas, kulit buah, dan biji-bijian. Sebagai tips, jangan mengambil bahan yang berlemak, produk olahan susu, atau kotoran hewan agar tidak berbau. Lalu pengumpulan sampah dilakukan dengan perbandingan rasio sampah hijau 1 dan sampah coklat 3. Tujuannya agar tidak berbau saat proses dekomposisi. Penggabungan sampah dilakukan dengan mencampurkan sampah coklat dan sampah hijau. Lalu, pengadukan dilakukan di dalam ember supaya proses dekomposisi berlangsung dengan lancar dan merata. Lakukan penyiraman dengan air secukupnya saja dan pastikan sampah yang ada di dalam ember basah namun tidak tergenang. Jika perlu, buat lubang di sisi ember sebagai area sirkulasi. Lakukan penutupan wadah agar sampah tidak terkontaminasi. Simpan wadah ember yang berisi sampah tersebut pada area yang tidak mengganggu dan hindari dari kontak hewan, juga air. Lakukan lagi penyiraman setiap 4 hari sekali agar tetap basah, namun pastikan tidak dalam kondisi tergenang. Jika sudah, kembalikan lagi kepada posisi semula dan tunggu hingga kompos dapat dipanen. Jadi yang pertama dibutuhkan adalah sampah hijau atau sampah bekas rumah tangga yang sayur-sayuran dan juga beberapa kulit buah, dan juga ada sampah hijau, sampah coklat maksudnya, yang berasal dari sisa-sisa kebunan, ya, daun kering, ranting. Jadi perbandingan sampah hijau dan dengan sampah coklat ini adalah 3:1 atau banding 3, di mana lebih 3 itu untuk sampah coklat dan hijau itu untuk sampah 1 itu dan untuk sampah hijau. Jadi tujuannya ini adalah agar pembuatan composting sampah pupuk ini tidak berbau. Kita gabungkan dulu nih sampah coklat dan sampah hijau. Jadi untuk pembuatan E4, bahan yang dibutuhkan adalah cairan E4 itu sendiri. Ini bisa dilihat bahwa ada beberapa komposisi Lutein lactobacillus, Saccharomyces, dan beberapa fungsi dan logam berat lainnya. Terus penggunaan E4 ini bisa mempercepat atau mengkatalisasi jadi fermentasi yang dibutuhkan bakteri dari yang awalnya 3 bulan bisa dipangkas hingga 1 bulan. Jadi cara pembuatannya ini ada menggabungkan larutan ini dengan beberapa larutan seperti gula merah dan air. Perbandingannya sendiri, larutan E4 banding gula merah dan juga air adalah 1:1 banding 50.
Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah membuat larutan gula merah, lalu kita menguangkan larutan air empatnya. Lalu kita fermentasikan selama 1 minggu agar bisa terus pakai. Kita diamkan di ruangan tertutup dan juga hindari dengan kontak air dan cahaya. Jadi seminggu. Lalu ini adalah yang sudah berisi pupuk larutan E4 yang sudah dalam kondisi seminggu. Di sini jangan sampai mengembang, sampai menggenang. Cukup basah aja, cukup, jangan terlalu banyak. Setelah itu kita tutup lagi ini selama lebih kurang sebulan, tapi kita juga harus jaga berkala sekitar 3 hari atau seminggu kita kembali siram dengan air biasa. Jadi kita diamkan dulu selama 1 bulan.